kita akan memanfaatkan kelas maya, atau kita akan mempelajari perangkat lunak yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara kolaboratif atau dalam jaringan secara online. Jadi kita bisa bersama-sama. Banyak ya perangkat ataupun aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya perangkat yang bisa kita gunakan itu adalah saat ini yang kita gunakan adalah Classroom. Ada juga nanti dari Microsoft Teams, ya, itu produk Microsoft. Kalau Classroom ini produk Google. Ada juga Edmodo, ada juga Psikologi, terus ada juga TV Edukasi, Rumah Belajar ya, Rumah Belajar punya Kemendikbud, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, di sini kita lebih bagaimana sih mengaplikasikannya, melihat pola pikir, cara kerja suatu aplikasi untuk pembelajaran itu. Semoga nanti ketika kalian menggunakan aplikasi lain itu tidak akan kesulitan ya. Artinya kalian sudah bisa beradaptasi dengan bermacam macam aplikasi untuk pembelajaran daring ini. Jadi kita langsung aja, tujuannya nanti setelah ini Ananda akan dikasihkan tugas tempat mengumpulkan tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi nanti Ananda apa yang ditanyakan di atas, Ananda screenshotkan Classroom yang Ananda buat, di dalam itu ditempel di situ. Kita mulai dari sini. Nah, pertama sekali kita akan membuka Chrome kita. Tuliskan di sini classroom.google.com. Nah, karena email yang kita pakai ini sudah menggunakan Classroom, maka dia akan berisi banyak seperti ini ya, Classroom yang kita gunakan. Tapi kalau email kita itu kosong atau belum menggunakan Classroom, maka ini juga kosong. Nah, langkah pertamanya untuk membuat kelas itu kita ambil di sini, plus di sini, create or join class. Nah, ini ada dua pilihan. Ketika kita join, maka akan muncul nih, kita bisa masukkan kelasnya, kita bisa gunakan email yang mana, akun yang mana ya. Nah, tapi saat ini kita akan create class dulu. Create class. Nah, di sini ada create class name. Nanti kalian buat nama 10 1, namanya siapa? Misalnya Mesra ya. Ini ya, gitu ya. Nah, sectionnya misalnya, atau subjeknya ini praktek PD 3.11. Roomnya boleh room 1 atau room 10. Kira-kira kalau udah pernah buat room 1 boleh juga, atau terserah namanya siapa aja gitu ya. Di sini sectionnya boleh sin complete. Create nanti ya. Kalau create ya create aja dulu. Create. Nah, setelah kita create ini ada loading sedikit ya. Dia akan muncul di paling ujung kiri pertama sekali, muncul di sini 10.31 Mesra BR Sinkomdik seperti itu. Nah, pertama sekali yang setelah kita buat kelas ini, boleh kita generate meet linknya. Jadi nanti setiap kita meeting bisa kita gunakan link yang ini aja. Di sini ada kode kelas. Ini kode kelas yang kita bagikan ke orang yang mau kita suruh masuk ke dalam kelas kita. Tapi kalau ini kan secara sukarela, dia mau atau tidak. Kalau ini juga copy invite link. Copy invite link nanti dalam bentuk link ya. Nah, di ujungnya adalah kodenya. Nah, itu halaman utama. Di halaman utama ini perbedaannya ketika kita menjadi guru. Ini kita otomatis menjadi guru dalam kelas ini karena kita yang buat. Itu ada stream. Kalau di handphone mungkin namanya forum. Ada classwork atau tugas kelas. Ada people atau anggota. Di sini ada grades. Grades itu adalah penilaian. Nah, penilaian ini hanya ada pada ketika kita menjadi seorang guru. Nah, di sini ada pengaturan. Di sebelah kanan ini ada pengaturan atau class setting. Nah, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, class setting itu, di class settingnya ada class details, ada general, dan ada grading. Nah, untuk grading ini biasanya Bapak Ibu gurunya kita membuatkan weighted by kategori. Nah, nanti kita menilai itu berdasarkan dari kategorinya. Ini kita buat show overall grade to student, nanti kalian bisa lihat nilainya. Nah, kita add kategori, biasanya di situ dari kehadiran. Kehadiran itu biasanya 10%, ada yang buat 15%, ada buat 20%. Ada yang dari tugas
tugas itu biasanya 30 sampai 35. Kalau kita buat 35 nggak masalah. Nah, di sini ada sisa remaining. Remainingnya itu 50%, berarti di sini nanti ujiannya 50% kita baca habis. Berarti nanti ada ujian teori, ada ujian keterampilan, yang nilai keterampilan, nilai teori untuk teori KD-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian mau nambah lagi kategori yang lain juga nggak apa-apa. Misalnya diskusi ya. Nah, tapi ini karena udah 10, udah 100, jadi kita nggak bisa di sini nambah misalnya ini 20, 15 lah ya. Nah, kan ini harus kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan jadi 25 gitu ya. Ini kita kurangkan jadi 10. Nah, jadi yang penting total ini adalah 100, terserah. Jadi classroomnya ini adalah sistem calculation dari sistem classroomnya. Nah, di sini ada meetingnya. Kita juga bisa mengganti mode kelas kita. Nah, ini reset ya, itu gantinya. Kita reset ganti ya, linknya juga ganti. Nah, oke, itu untuk pengaturan kelas ya, dari grading, general dan kelas details. Bisa kita ganti kelas details. Kita save aja ya. Yang kedua, dari sini kita masuk ke classroom. Classroom itu adalah tempat di mana kita menyajikan itu baik materi maupun tempat diskusi yang baik ya, yang baik di sini bukan di stream ini. Absen gitu ya. Nah, yang pertama sekali kita buat create di sini. Nah, ini dulu ada Meet. Ini adalah fitur-fitur atau aplikasi yang sinkron dengan Google Classroom. Pertama Meet, Google Meet. Terus yang kedua Google Calendar dan Class Drive Folder. Keunggulan dari Gmail Workspace G Suite for Education itu kuotanya itu penyimpanannya itu unlimited. Nah, kuotanya itu unlimited. Nah, saya sudah menggunakan 30,7 GB. Baik ya, kalau kita pakai yang biasa, email yang biasa itu Google Drive-nya hanya 15 GB menyimpan email di Google Drive. Nah, kalau ini 3,2 GB of 15 GB. Sudah menggunakan 3,2 GB dari 15 GB. Nah, itu adalah email yang biasa, akun saya yang biasa. Tapi ketika kita menggunakan yang ini, nah ini ada kelebihannya, kapasitasnya bebas, nggak ada batasannya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah di Classroom ini ada di tadi misalnya, terus kita ke create. Create ini adalah untuk kita menyimpan, memposting ya. Ada berbagai macam, ada assignment untuk tugas, ada quiz assignment. Biasanya kalau untuk quiz atau ujian itu saya pakai quiz assignment. Ada question, ini untuk pertanyaan, untuk diskusi. Misalnya saya kasih satu pertanyaan, di bawahnya saya suruh diskusi. Nah, itu adalah question. Material untuk materi. Reuse post, kita bisa menggunakan sesuatu yang setelah kita posting sebelumnya di kelas manapun yang punya kita. Dan ini ada topik. Lihat ya. Kita coba dulu buat topik. Buat topik pendahuluan. Ini kalau yang kedua saya buat topik biasanya materi KD 3.11 misalnya materi misalnya. Nah, seperti itu. Ini juga nanti KD 3.5 3.11 ini tugas misalnya ya. Nah, habis itu baru materi tugas ujian ya. KD 3.11 ujian. Tapi kalau di kelas kalian enggak ya, kelas kita enggak seperti ini. Kelas kita per KD aja. Per KD di dalamnya ada ujian, ada tugas, ada materi. Nah, saya lihatkan contoh yang seperti ini. Mana kelas kita dulu. Nah, ini namanya adalah topik. Isinya ini terserah, bisa jadi ini dalam bentuk material. Ini material. Nah, kontrak ini adalah question. Nah, di sini ada pertanyaan yang mengisi baru 21 orang. Mungkin ada yang nggak baca. Jadi yang diposting itu penting ya sebenarnya ya. Nah, ini referensi atau sumber belajarnya yang bisa digunakan. Nah, ini pengumuman di kelas Maya. Nah, ini seperti ini nih tugas ya. Yang ini logonya nih materi. Kalau yang ini tipenya seperti tadi. Ini ujian KD 3.5 yang kemarin. Ini daftar hadir 3.5, ini materi KD 3.5, ini tugas. Jadi khusus
khusus tugas di sini, khusus materi di sini, khusus kehadiran di sini ya, kayak ya kita semester 1 kemarin. Nah setelah kita buat ini topik, kita boleh isi, misalnya kita isi absen ya. Absen itu kita boleh yang absen material dulu, materi kita buat materi kelas maya, berikan bahan baca mengerjakan kelas maya 2 satu lah. Nah di sini kita bisa tentukan topiknya, di mana kita masukkan di KD 3.11 materi, tugas atau ujian. Tentu kita taruh di materi misalnya, atau misalnya KD 3.11, 3.12, 3.13 kita taruh di KD 3.11. Nah setelah kita taruh topik di sini bisa, ini untuk kelas mana aja, bisa sekali banyak kelasnya ya, bisa ke kelas TKJ 1, TKJ 2 gitu ya, tapi tentunya yang harus kita sebagai gurunya. Bisa untuk all student, ini kalau misalnya siswa udah banyak siswa, udah ada beberapa siswa, bisa saya tandai siswa yang tidak saya kasih tugasnya. Terus kita bisa melampirkan, nih ada Google Drive, link, file, dan YouTube. Nah, bisa kita lampirkan apa aja. Kalau dari file kita di Google Drive ya tentu kita buat di Google Drive. Kalau kita mau copy link, tentunya tadi kita sudah copy dulu linknya, kita masukkan dan kita copy langsung add link. Nah, atau yang di sini ada dari file dari komputer atau dari YouTube, kita bisa search YouTube. Misalnya kita search Sutik Logika, nah itu muncul. Nah muncul ini video yang saya kasih ya. Di sini ada juga Microsoft Teams, Microsoft 365. Terus ada cara buat absen, cara schedule juga. Jadi nanti bisa nonton juga kalau lupa. Oke, lanjut. Bisa kita create ini dalam bentuk Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Drawing, dan Form, banyak lagi yang lainnya. Nah kita misalkan kita ambil dari Google Drive, dari kelas mayanya misalnya ini ya, bisa upload juga dari PC kita atau dari laptop kita. Ini My Drive, kita ambil My Drive, misalnya kita ambil di mana sini. Ini ya untuk praktik ngajarnya udah saya siapkan. Nah ini misalnya bahan 3.3, karena dia material kita ambil bahan, jangan tugas. Oke, nah kita tinggal posting. Nah kalau kita posting langsung, dia munculnya di sini kan 3.1. Oke, atau kita misalnya jangan diposting bagusnya, misalnya kita mau untuk besok gitu ya. Kalau untuk besok kita seperti ini, misalnya kita repost yang materi tadi. Nah misalnya kita mau bukan untuk hari ini Pak, untuk besok. Misalnya besok pagi kita masuk jam 7.50 ya misalnya, atau jam 8.40. Nah di sini kita ganti 8.40 hari Selasa. Nah ini schedule ya, schedule, jadi dia akan muncul di 8.40 nanti. Nah ini schedule ya, berarti kita buat sekarang, munculnya besok. Oke, muncul di sini. Kalau kita mau pindahkan ke sini atau kita mau buat topiknya di sini di KD 311 atau tugas atau ujian ya, kita pilih tadi saat kita mau posting, misalnya assignment-nya tugas kelas maya 2. Ini instruksinya kalian buat. Nah di sini setelah kita buat kategori di pengaturan kelas, di sini ada dia kategorinya, hadiran atau tugas atau ujian. Itu tugas dulu. Nah ini siswanya nanti pilih ya kalau mau dikasih yang mana. Nah ini ada batas waktunya. Batas waktunya saya biasanya hari Sabtu jam 11 PM nih malam ya. Nah topiknya di sini tugas. Nah rubrik nih kita dulu ya. Nah di sini kita buat instruksinya apa? Kita ambil dari Google Drive saja filenya. Ini tugas 2 nya. Saya insert. Oke, dan muncul tugas 2-nya. Nah ini bisa dibuat untuk student can view file atau make copy for each student, artinya setiap kalian tuh dapat satu file gitu ya, atau student can edit file. Nah jadi file ini bisa kalian edit bersama, bisa kerja bersama, kerja kelompok bersama ya, seperti itu. Jadi ada bermacam ya, jadi ingat aja, bisa kalian cari juga di tempat ini. Nah ini bisa kita schedulekan atau save draft. Save draft nih kita simpan
sebagai draft aja ya, belum jadi dia pakai schedule. Walaupun jamnya juga bisa diatur ya. Nah seperti ini ya. Ini schedule. Selanjutnya materi udah, respons udah, topik udah. Nah ini di apa aja ya, perdalam aja ya pemanfaatannya. Ini untuk tugas, ini untuk quiz, ini untuk pertanyaan atau diskusi, ini untuk materi, ini respons, bisa ke semua kelas. People, lanjut ke people, teacher atau gurunya itu di atas. Tentu yang buat pertama adalah jadi teacher. Jadi kalian nanti ketika buat kelas, kalian akan mengundang saya di sini. Kalian buat nama saya misalnya. Tentu nggak bisa buat nama saya lagi ya. Bisa. Nah, ini saya cari nanti terserang. Nah, ini udah ada. Kenapa saya bisa langsung search nama kalian? Karena kita udah satu domain ya, sama-sama SMK Lapor dan SCA.id, satu produk workspace-nya. Nah, bisa saya nyari nanti Bayu Zidan ya. Tapi kalau sebagai guru nanti kalian hanya invite bapak saja. Jadi kita berdua. Siapa yang punya kelas dengan saya untuk memudahkan. Lalu di sini ada grade. Nah grade ini karena belum ada siswa, belum ada penugasan, jadi belum ada di sini. Coba kita lihat di sini ya. Nah nanti gitu sistemnya, di aplikasi lain juga mirip ya. Nah di grade nih, ini yang seperti ini, yang missing ini berarti belum ngumpul tugas hingga waktu yang ditentukan juga belum ngumpul tugas, jadi yang missing ya. Ini download nih absennya terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Nah jadi ya nilainya langsung aja keluar. Nah ini saya aman nih 100 nih karena belum banyak yang dinilai yang lain ya, baru satu ini ya. Nah ini dia, kalau kita mau mendownload nilai, misalnya ini udah saya nilai semua, caranya kita ambil misalnya di sini ya, salah satu ini ya, di tugas 1 gitu. Nah kita buat di sini download all grades as ke CSV bisa, atau copy all grade to Google Sheet. Nah Google Sheet aja bagusnya ya, nanti tampilannya ini, nanti baru kita download ke Excel. Nah ini nilai-nilainya, ini memang belum saya nilai semuanya, baru kehadiran saja yang harus dinilai ya. Nah, jadi nanti nilainya tuh ada totalnya, udah selesai totalnya semua. Nah kalau udah di akhir nanti, lanjut, udah cara download nilainya udah. Nah ini dia menilainya. Ini tanggal berapa sekarang? 1 Februari ya. Nih, kehadiran presensi ujian. Ini kita habis nih, kalian nilainya tuh udah nilai ujian. Nah ini dia, ini ada tandanya. Tadi dia kalah terlambat, bisa kita lihat jam berapa dia absen, 10.21 terlambat, coba 75 misalnya ya, harusnya kalau 50 ya. Nah udah kita nilai semua. Oke, sekarang kita buat pengumuman di forum. Nah kita ambil forum atau stream, di atasnya itu stream. Nah ini ada announce something to your class. Misalnya kita memberi pemberitahuan, memberi pengumuman, memberi sesuatu di forum, kita klik sini, kita ketik misalnya ya. Nah ini pun bisa kita schedulekan, atau kita langsung posting boleh juga. Untuk beberapa siswa juga boleh ya, untuk semua siswa juga boleh, untuk beberapa kelas juga boleh. Kalau beberapa kelas dia nggak bisa diposting, nggak bisa di schedule, harus diposting, bisa posting ya. Nah ini pengumumannya jam 10.36, nampak di sini, ini 10.28 tadi ya. Oke, kita sudah itu. Oke, kita lihat di sini. Ini ada to do, ada to review, ada kalender. Oh ya, cara menghapus kelas ini kalau kita sebagai guru. Nah guru-guru banyak tidak menghapus sebenarnya, tapi mengarsipkan dulu. Mengarsipkan kelas artinya kalian nggak bisa lihat lagi kelas itu karena sudah disimpan. Nah itulah yang terjadi ketika guru-gurunya bilang segerakan untuk kumpul tugas, karena gurunya mau mengarsip, diarsipkan kelasnya, nggak ada lagi di sini kan. Jadi diarsipkan, dia terhilang di sini, diarsip kelas. Nah ini dia, ini kelas yang udah diarsipkan ya. Dan ini Simdik TKJ 1 kemarin ya. Ini jadi diklik, di delete. Kalau kita mau delete atau kita restore, kita kembalikan lagi. Nah karena ini nggak ada gunanya, kita delete aja. Pakai nama mesra. Habis dia kalau udah di delete, di arsip, artinya dia delete permanen. Oke, bisa juga saya menginvite kalian secara keseluruhan atau semuanya saya invite. Nah
caranya gini, kalau mau invite semuanya yang ada di kelas Simdik ini, kalau menghapus ya, kalau menghapus anggota seperti ini caranya. Nah, misalnya saya mau menghapus Said Ahmad ya, ketika saya kasih action, saya remove, terhapus dia. Nah, tapi kalau saya mau menginvite semuanya, ini semua yang di sini saya invite ke kelas yang baru. Nah, itu akan saya invite seperti ini, email. Ini invite melalui email ya. Nanti saya Ctrl A saja, saya Ctrl J kan, terus saya ambil kelas yang mana yang mau di invite nih ya, people. Nah, ya, makanya kalian kalau di invite itu tinggal accept aja, accept atau join ya bahasanya. Ini orang yang akan saya invite ini. Biasanya saya kalau di TKJ 1 saya akan invite Ibu Umi ya. Nah, saya tidak langsung ke invite. Cukup sekian pembelajaran dari saya, karena tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan mengerti ya dan memahami. Oke, saya rasa itu aja tentang materi classroom kita.